Pada Juli 2014, kelompok remaja berencana untuk mengeksplorasi sekaligus merekam kondisi sebuah gedung yang sudah tidak terpakai. Tidak diketahui secara pasti di mana gedung tersebut berada, karena mereka tidak pernah menjelaskan lokasi bangunan itu. Setelah semua persiapan selesai, mereka pergi menuju gedung tersebut dan tiba pada siang hari. Mereka kemudian menyalakan kamera dan mulai memasuki bangunan. Awalnya eksplorasi berjalan seperti biasa, namun ketika berjalan semakin jauh, langkah mereka tiba-tiba terhenti. Okay, we just found some blood. All the way down. That's an actual bullet. That's an actual bullet. See the bullet on the ground over there? Oh my god. It's still wet. Di lantai koridor, mereka melihat cairan darah dalam jumlah cukup banyak. Darah tersebut tidak hanya berada di satu titik. Jejaknya terlihat memanjang di sepanjang lantai dan mengarah menuju ujung koridor. Yang membuat situasinya semakin mengkhawatirkan, sebagian darah tersebut terlihat belum mengering sepenuhnya. Hal ini membuat mereka menduga bahwa darah tersebut mungkin belum lama berada di sana. Awalnya mereka merasa takut untuk mengikuti kemana jejak darah itu mengarah. Mereka sempat berhenti sejenak dan mempertimbangkan apakah harus melanjutkan eksplorasi atau segera meninggalkan bangunan. Namun setelah mengumpulkan keberanian, mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut sambil terus merekam. Looks like there's some red slime down there. I don't know why I do, but that looks like it might be the culprit. Might be. What? Di tengah penelusuran, mereka menemukan sebuah benda kecil di lantai. Setelah diperhatikan lebih dekat, benda tersebut adalah peluru yang sudah ditembakkan. Penemuan ini membuat mereka semakin khawatir mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam gedung ini. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di ujung koridor. Di sana mereka kembali menemukan darah dalam jumlah banyak. Pada titik ini mereka merasa situasinya sudah terlalu berbahaya untuk dilanjutkan. Mereka tidak mengetahui dari mana darah itu berasal, siapa yang terluka, atau apa yang sebelumnya terjadi di tempat ini. Karena tidak ingin mengambil resiko lebih jauh, mereka akhirnya menghentikan eksplorasi. Mereka segera meninggalkan gedung tersebut dan memilih pergi demi keselamatan mereka sendiri.
Video yang akan saya bahas kali ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh seorang pria bernama Graham. Rekaman kejadian tersebut kemudian diunggah ke YouTube pada April 2021. Dalam video ini, Graham bersama 4 orang temannya memasuki sebuah sekolah terbengkalai tanpa izin. Mereka datang untuk mendokumentasikan kondisi di dalam bangunan tersebut. I'm just going my own way, trying to explore. What are you doing? Oi! What? What are you doing? Nothing. We thought that was you. Mate! What? What did you do that for? What? Why are you flipping weird? That rock just come and hit me on the You head. chat so much. I swear down. We didn't throw anything. I swear down. We didn't throw anything. That rock, Max is reading or something. Yeah. We were near. that rock was coming and hit me on the head. Again. No, I swear. Look! I told you, it nearly hit me on the head. I'm not lying. just want to hate Queens from it again. Ketika sedang merekam seorang diri, Graham tiba-tiba menyadari ada sebuah benda yang dilempar ke arahnya. Karena saat itu ia sedang terpisah dari teman-temannya, Graham awalnya mengira bahwa salah satu dari mereka sedang mengerjainya. Namun dugaannya ternyata salah. Benda yang dilemparkan ke arah Graham bukan berasal dari teman-temannya. Ada orang lain di dalam bangunan ini yang belum mereka ketahui keberadaannya. Tidak lama kemudian seseorang mulai berteriak dan meminta mereka untuk keluar. Okay. Okay. Yeah. Yeah, we are. Hands over. What's wrong with rocks for? No, that's not police. Okay. That's not police. That's not police. Oh, we go. Okay. We're coming. Okay, we're coming. We're going out now. That's not police. That's not police. That's not police. Orang tersebut mengaku sebagai seorang polisi. Karena tidak ingin mendapatkan masalah dengan pihak berwajib, Graham dan teman-temannya memilih untuk tidak kabur. Mereka kemudian berjalan menghampiri orang tersebut. Sebagian teman Graham percaya bahwa orang itu benar-benar seorang polisi. Namun Graham merasa curiga. Meski demikian, mereka tetap harus mendekatinya untuk memastikan identitasnya. Shouting for? Right, explorers. Where you from? Where you from? What? Where you from? You're not police. Where are you from? You're not even police. Where are you from? It's none of, no, I'm not Where are you police. from? It's none of your business. Where are you from? None of your business. None of your fucking business. Shut up. Kecurigaan Graham ternyata benar. Orang tersebut bukanlah seorang polisi. Tidak diketahui secara pasti siapa dirinya. Ia mungkin seorang tunawisma yang tinggal di sana atau seorang yang menjaga bangunan sekolah tersebut. Setelah mengetahui bahwa orang itu bukan polisi sungguhan, Graham dan teman-temannya segera meninggalkannya. Mereka kemudian berjalan keluar dari sekolah tersebut. Namun sebelum berhasil keluar, orang tadi kembali mencari keberadaan mereka. Turn your lights off. Yeah. Kill your lights.
Don't go. Sebelum menemukan kelompok Graham, orang tersebut sempat mengusir beberapa orang lain yang berencana memasuki sekolah ini. Setelah itu, ia memberikan ancaman kepada Graham beserta teman-temannya. Situasi semakin berbahaya ketika orang tersebut mulai melemparkan benda ke arah mereka, hingga salah satu kaca jendela pecah. Just wait for them to go. It pissed me off, them. I have really fucking pissed me off. I'm only scared if they got weapons. Yeah, see? I'm kind of like in the middle of something. Okay. God, they've pissed me off, them. We need to go. Yeah, they're coming in. They're coming in the shower now. Come. Don't move, because they're coming in. Wait for them to come in. Yeah, they're gonna throw something. Told ya. Yeah, they're coming back. Get down, because they're gonna throw something out the window. Come here. Ringing the police. Come here, follow me now. Karena merasa keselamatan mereka terancam, Graham akhirnya menelpon polisi untuk meminta bantuan. Dan video berakhir di sini. Video itu tidak memperlihatkan secara langsung apa yang terjadi setelahnya. Namun Graham masih menggugah video-video baru di YouTube miliknya setelah kejadian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Graham dan teman-temannya berhasil keluar dengan selamat dari sekolah terbengkalai itu. The very first episode of Bumps in the Night, which is a new show format that we're trying out. And basically we're going to be investigating urban legends and supposedly haunted places and the dark histories behind those places as well. Now, both Brian and I consider ourselves to be skeptics. We've never really experienced anything paranormal ourselves, but we're open-minded. We're not going to say something's impossible. So in this show, we'll be putting ourselves into some of the... Setelah membahas pertualangan Graham di sebuah sekolah terbengkalai, video berikutnya adalah kisah pertualangan di salah satu rumah sakit jiwa di Amerika. Dibangun pada tahun 1932 dan terbengkalai pada tahun 1996. Rumah sakit ini disebut dengan The Jarnett Sanatorium. Pukul 1.30 dini hari, dua penjelajah dari YouTube The Proper People bersiap mendokumentasikan kondisi rumah sakit tersebut. Mereka memasuki bangunan melalui salah satu jendela yang terbuka. Begitu berada di dalam, mereka langsung melihat lorong panjang dengan banyak ruangan di kedua sisinya. Selain itu, seekor kelelawar datang menyapa mereka. Dokumentasi mereka dimulai dari lantai 1. Hello? Oh, bats. No way. Yeah. This place is already weird. What's up with this dirt? Oh, that's coming in through a whole section. Holy shit. That's a root. That goes outside. Did they demolish it?
Maybe part of it? Or maybe they just filled in this hole so people couldn't come in this way? I don't know. Holy shit. Unless it's supposed to be like that. Maybe? No. Yeah. Maybe? Yeah, it looks like perfectly Look, set. look at that. It's connected over there. Okay, yeah, then it's supposed to be. Oh, that's the stairs up, maybe. Back there, yeah. The stairs up to the. Dinding-dinding di lantai tersebut dipenuhi grafiti dan coretan cat semprot. Hal ini menandakan bahwa sudah banyak orang yang memasuki bangunan tersebut sebelum mereka. Setelah berkeliling dan mendokumentasikan kondisi lantai 1, mereka melanjutkan penelusuran menuju lantai 2. DJ North. Let's check out this end real quick. Oh, I see another bat. He's flying around in there. Oh, multiple. Let's go. Oh, geez, those look like big ones. What is it? 1 in 10 have rabies? Something like that. No, I'm kidding. I actually have no idea. Oh, shit. Fucking bats, man. Untuk kedua kalinya, seekor kelelawar kembali terbang melewati mereka. Kemunculannya sempat mengubah suasana yang menegangkan menjadi sedikit lebih santai. Namun ketika mereka melanjutkan perjalanannya, langkah mereka tiba-tiba terhenti. Do we go through there? Do we go? Let's go through it. Fuck. This is I Bumps guess in we the don't have a Night. choice. Yeah. Oh, shh, shh, shh. I just heard a door squeak. You heard that too, right? Yeah. Oh, shh, shh, shh. Yeah. Oh, shh, shh, shh. Terdengar suara pintu berderit. Namun mereka tidak mengetahui pintu mana yang menghasilkan suara tersebut. Karena tidak ingin terlalu memikirkannya, mereka memilih melanjutkan dokumentasinya. Oh, there's a bat behind us also. We're surrounded by bats. All right, who wants to lead the way? You want the through night flashlight to lead? No. The bats aren't even here anymore. They're gone. This is what you Okay. shine full blast out of a road. Hopefully we're okay. Holy shit. Di lantai 2, mereka menemukan sebuah tempat yang memungkinkan mereka melihat kondisi di luar bangunan. Setelah selesai mendokumentasikan lantai tersebut, mereka melanjutkan perjalanan menuju lantai 3. Lantai 3 tidak seluas lantai 1 dan lantai 2. Jika dilihat dari susunan ruangannya, bagian ini kemungkinan dahulu digunakan sebagai area kamar pasien. Ketika mereka sedang menjelaskan kondisi lantai tersebut, suasana tiba-tiba kembali tegang. Tighter hallways. This is probably where the doctor put his most defective patients. Yeah. Look at those little crawl spaces on the side. Desjardins hides here. Desjardins hides here. Let's see if we can hear anything. Kill the lights. Let me go up here. Mereka kembali mendengarkan suara yang bukan berasal dari langkah ataupun aktivitas mereka. Setelah memutuskan untuk turun dari lantai 3, terdengar suara langkah kaki. Ideally, yeah. If we really wanted to get spooked. Okay, we have to go down 2 floors to cross back over.
we've already been all through here I know. and didn't see any. They're moving that way. Let's go this way. Moving that way. Go this way. All right, let's get the fuck out of here. It's the basement? Yeah, okay. Okay, this way. It was this way, right? Yeah. Suara tersebut membuat mereka refleks berlari menuju basement. Mereka mulai menduga ada orang lain di dalam bangunan ini. Kemungkinan seorang tunawisma yang tinggal di sana. Salah satu dari mereka ingin segera meninggalkan bangunan. Namun rekannya justru ingin mencari tahu siapa yang menghasilkan suara tersebut. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari tempat yang kemungkinan digunakan tunawisma tersebut untuk tinggal. It sounded like it was on the floor directly above us, though. Dude. Okay. So, this is the floor we were on when we heard it above us, right? Yeah. I got one more. Okay. Hello? Let's listen a second. It's quiet now. Oh, dude. This was not like this before. No. Setelah memeriksa beberapa bagian bangunan, mereka menemukan sebuah ruangan yang tertutup rapat di lantai 2. Mereka kemudian mendekati ruangan tersebut dan mengetuk pintunya. Well, they know we're there. You're shining a light in that guy now. You got my back. I have your back. Anyone home? Dude, they're not answering. That's weird. I don't think there's anyone in there. Setelah mengetuk beberapa kali dan menunggu cukup lama, tidak ada seorang pun yang menjawab dari dalam. Mereka menduga seseorang sengaja menutup pintu tersebut untuk mengalihkan perhatian, kemudian melarikan diri melalui jalur lain. Namun dugaan itu tidak pernah dapat dipastikan. Mereka juga tidak berhasil menemukan siapapun ataupun mengetahui sumber suara langkah kaki yang sebelumnya terdengar. Karena situasinya semakin tidak jelas, mereka akhirnya memilih meninggalkan bangunan dan mengakhiri dokumentasi tersebut. Mereka berhasil keluar dengan selamat. Namun identitas orang yang kemungkinan berada di dalam rumah sakit ini tetap menjadi misteri.